Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wiwis Horor. Masih bersama saya Mas Yasa. Kali ini saya akan membawakan cerita baru dengan judul Nyegik. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita ini berawal pada saat umurku masih kanak-kanak, di mana saat itu aku baru belajar mengaji di rumah Pak Ustadz yang bernama Pak Sopri. Pak Sopri mungkin satu dari sekian banyak guru mengaji yang dengan ikhlas memberikan ilmunya dengan menerima anak-anak dari mana saja, tanpa meminta imbalan kepada kami. Banyak anak-anak, baik cowok maupun perempuan, belajar di rumah Pak Sopri, yang memang lumayan besar. Bukan anak-anak dari kampung sekitar saja, tetapi ada pula dari luar kampung, karena mereka tahu kalau Pak Sopri terkenal akan sifatnya yang pemurah, sabar, dan mendidik dengan sungguh-sungguh. Beliau tak pernah meminta imbalan, namun sebagai murid kami juga mengerti dan cukup tahu diri. Setidaknya orang-orang tua kami, para orang tua kami cukup maklum dengan keadaan Pak Sopri yang mantan pegawai sipil. Beliau hanya mengandalkan uang pensiunan yang tak seberapa besar untuk membiayai hidupnya, walau hanya seorang diri. Maka orang tua kami memberikan uang sekedarnya, bukan uang bayaran atau upah. Lebih tepatnya membantu Pak Sopri untuk membeli minyak tanah, karena waktu itu belum ada listrik sebagai alat penerangan. Pak Sopri hanya tinggal seorang diri sejak ditinggal oleh istrinya beberapa tahun yang lalu, sedangkan mereka belum dikaruniai anak. Selepas sholat maghrib, aku dan beberapa teman berangkat ke rumah Pak Sopri yang kami sebut dengan panggilan Ustadz. Oh ya, Pak Ustadz saat itu berusia sekitar 30 tahunan, bertubuh tinggi kurus dengan kopiah hitam yang tak pernah lepas sebagai penutup kepalanya. Seperti biasanya, kami memulai pelajaran dengan membaca sholawat Nabi, kemudian menghafal ulang pelajaran yang kemarin malam. Setelah itu, baru kami diajarkan pelajaran baru bagi yang belum hafal. Maka kami harus mengulang terus-menerus sampai benar-benar hafal dan lancar. Sandi, Papa mau keluar sebentar. Mau ke undangan pernikahan. Tolong kamu awasi anak-anak agar tetap belajar dengan tertib, kata Pak Ustadz kepadaku, yang kebetulan duduk di bagian paling depan dekat pintu kamarnya. Iya Pak, jawabku singkat. Kembali melanjutkan hafalan tentang cara-cara berwudu dengan benar. Hampir setengah jam kepergian Pak Ustadz. Tiba-tiba aku mendengar suara di balik bilik luar. Bilik dinding rumah Pak Ustadz saat itu masih terbuat dari bambu yang dianyam. Persis suara seseorang yang memainkan pagar. Aku mempertajam pendengaranku, dan suara itu tepat terdengar dari luar dinding kamar Pak Ustadz. Dan lebih mengherankan aku, tiba-tiba aku melihat sesosok bayangan hitam di dinding bilik itu. Bayangan hitam persis seukuran Pak Ustadz, lengkap dengan kopiahnya. Bayangan itu bergerak masuk ke dalam, dan dia berhenti tepat di bawah sebuah gantungan baju. Dengan jelas aku melihat tangan bayangan itu merogoh saku celana yang tergantung di sana. Dan setelah itu, aku tak ingat apa-apa lagi. Pikiranku kembali fokus pada pelajaran. 1 jam lebih Pak Ustadz kembali dari undangan, dan dia langsung menuju kamarnya. Tak lama beliau keluar dan bertanya, Sandi, apa kamu lihat orang yang masuk ke kamar Bapak? Tanyanya. Emang kenapa Pak? Aku balik tanya. Uang di kantong celana Bapak hilang. Pikiranku langsung teringat pada apa yang tadi sempat aku lihat. Tapi Pak, bukannya tadi Bapak yang mengambilnya? Lah, tadi kan Bapak sudah pesan sama kamu. Bapak mau kondangan sebentar. Memangnya kamu yakin lihat Bapak mengambilnya? Yakin, tapi aku cuma lihat bayangan Bapak aja, nggak terlihat wujudnya, kataku selanjutnya menceritakan kejadian yang baru saja aku lihat. Oh, jangan-jangan babi ngepet. Tapi kok masih sore udah gentayangan? Pak Ustadz bergumam, seakan berbicara pada diri sendiri. Namun tak urung, kami semua terkejut mendengar kata babi ngepet.
Apa babi ngepet itu ada beneran, Pak? Tanya kami hampir serempak. Ada, dan di kampung kita ini memang tengah ramai dibicarakan. Banyak warga yang kehilangan uang secara tiba-tiba. Apa nggak sebaiknya kita tangkap saja babi itu dan kita pukulin rame-rame? Rencana penangkapan sudah diadakan lama sekali. Para pemuda sudah disebar untuk saling melapor bila melihat seekor babi. Karena di kampung kita ini kan tak ada yang memelihara babi, maka jika melihat babi, itu bisa dipastikan babi ngepet. Pelajaran pun menjadi terganggu. Baik anak-anak maupun Pak Ustadz sudah terlanjur membicarakan tentang babi ngepet. Kejar, kejar, kepung, jangan sampai lolos. Dari kejauhan kami mendengar samar-samar teriakan-teriakan. Maka Pak Ustadz pun segera menutup pelajaran mengaji untuk malam ini. Setelah mencium tangan Pak Ustadz, kami pun berhamburan, bukan untuk pulang, melainkan berlari menuju sumber suara teriakan tadi. Benar saja, di depan sana kami melihat banyak bapak-bapak dan anak muda bergerombol. Mereka tengah mencari-cari sesuatu. Kami semua segera menyeruak di antara kaki-kaki pria dewasa. Tapi kami tak melihat apapun di sana. Mereka menyoroti dengan lampu senter. Ada juga hanya dengan senter ballpoint. Hampir semua celah baik kolong bangku pedagang ataupun parit kecil tak luput dari sorotan lampu. Namun hasilnya nihil. "Oi, dia ngumpet di sini!" Terdengar teriakan yang datangnya dari arah gang sempit. "Gak kelihatan, gak ada apa-apa," saut orang di dekatku sambil menyoroti gang kecil tadi. "Mungkin dia ngumpet di gang tengah, di gang buntu," balas orang di seberang sana. Gang buntu? Itu rumahku. Kalau benar sembunyi di sana, tentu sangat mudah untuk menangkapnya. Tapi apa sebenarnya yang tengah mereka kepung? Kalau benar babi, wah, bisa gawat tuh. Gang itu terlalu sempit, hanya bisa dilewati satu orang saja. Andai saja benar babi dan kepepet, sudah pasti dia akan membabi buta, menerobos kepungan warga. Kalau warga tidak bertindak gesit, salah-salah mereka yang jadi korban serudukan babi. Apalagi dia memiliki siung atau taring di moncongnya. "Serbu!" teriakan dari seberang menggema lagi. Dan kali ini memang kelihatan seekor babi yang lumayan besar. Binatang itu sepertinya sudah putus asa. Ia lantas menerjang ke arah kami yang sudah siap dengan berbagai macam senjata. Ada yang membawa golok, tombak, dan pukulan yang terbuat dari besi. Tapi ada juga yang hanya membawa pentungan dari bambu. Binatang yang sudah gelap mata itu berusaha menerobos kepungan warga. 1-2 pukulan telak bersarang mengenai tubuhnya. Namun binatang ini termasuk berkulit tebal. Dia tak merasakan sakit sama sekali, bahkan nekat menerjang warga. Beberapa orang terjatuh terpelanting terkena serudukan. Yang lain tetap mengepung membuat lingkaran, sehingga binatang itu pun terlihat bingung. Tak ada ruang gerak untuknya. Apalagi kini warga yang semula berada di ujung gang sana sudah bergabung. Maka tak ayal babi itu menjadi bulan-bulanan warga. Mereka menghantam dengan berbagai macam senjata, sehingga binatang itu terkapar bermandikan darah. Setelah itu, kami anak-anak harus pulang, karena hari telah larut malam. Aku tak sabar ingin melihat keadaan binatang yang naas itu. Mungkin sekarang tengah mengerang menahan rasa sakit akibat pukulan dari benda-benda yang dipakai warga. Kata Pak RT, kalau memang binatang itu makhluk jadi-jadian, besok pagi pasti ada yang datang mencarinya. Siapa ya kira-kira yang akan datang besok? Dan ketika azan subuh berkumandang, aku segera bangun. Tujuanku ingin melihat binatang itu. Dan setelah sholat subuh, aku langsung menuju pos ronda, di mana semalam babi itu diamankan. Benar saja, sekarang aku melihat ada tanda yang mengelilingi sebidang tanah, di mana di tengah tanah itu terbaring lemah seekor babi berbulu hitam dan memiliki taring di moncongnya. Binatang itu masih mengerang-erang. Sesekali terdengar suara seperti orang orok. Dan bila kita amati, ternyata dari kedua belah matanya menetes air. Ia seperti menangis, menahan sakit, atau menyesal, entahlah. Semakin lama kerumunan orang semakin banyak. Bukan hanya warga kampung ini saja, melainkan dari kampung luar yang mungkin mendengar kabar tentang penangkapan babi ngepet. Sampai akhirnya, seorang perempuan muda
dengan dandanan dan pakaian layaknya seorang ibu pejabat penting menyeruak di antara kerumunan warga. "Kalian telah menangkap dan menyiksa suamiku. Kalian telah tega menganiaya hingga sekarat seperti ini," kata perempuan itu memandangi kerumunan warga. "Oh, ibu ini istrinya binatang ini. Dia memang pantas menerima hukuman yang setimpal, sebab suami ibu telah banyak merugikan orang dengan cara mengambil uang mereka. Dan kalian berdua pantas untuk mati. Kalian telah bersekutu dengan setan, dan hal itu tak bisa kami maafkan. Sekarang kalian berdua akan kami bakar hidup-hidup," ancam seorang warga, sehingga menyulut warga yang lain untuk mengikutinya. "Tahan, jangan lakukan," suara Pak RT terdengar lantang. "Kita sudah menangkap binatang ini dan menghakiminya hingga ia sekarat seperti ini. Itu mungkin sudah takdirnya. Kita bukan membunuh manusia, tapi kita membunuhnya saat dia berwujud binatang. Tapi kalau kita juga menganiaya, bahkan sampai membakar perempuan ini, maka kita akan terjerat hukum pembunuhan, karena yang kita bakar atau bunuh adalah manusia. Maka sekarang saya minta kepada semua, harap tenang dan biarkan perempuan ini berbicara kepada binatang yang mungkin adalah suaminya. Biarkan mereka menyesali nasib yang telah menimpa mereka." Begitulah pesan Pak RT. Kemudian Pak RT mendekati perempuan tadi, lalu membimbingnya agar mendekat pada binatang yang tengah sekarat itu. "Papa, maafkan Mama yang telah lalai menjagamu sehingga Papa sampai mengalami hal ini," kata perempuan tadi sambil mengelus kepala binatang itu. Semua orang tercengang melihat perempuan tadi, yang ternyata memang orang yang tengah mencari keberadaan binatang itu. "Kenapa Papa keluar sebelum waktunya? Kenapa Papa tidak berpesan sama Mama lebih dulu?" lanjut perempuan tadi. "Apa Papa mencuri uang Pak Ustadz?" "Oh, Papa, bukankah itu pantangan untuk Papa? Uang seorang Ustadz itu sudah terlindungi oleh kekuatan Tuhan, dan sekarang Papa harus menerima hukumannya. Mungkin ini memang sudah sesuai dengan perjanjian Papa." "Iya, Mama juga akan meminta maaf pada warga yang sudah merasa kehilangan uangnya. Semua demi ketenangan Papa menghadap pada sang penguasa gelap siluman babi." Setelah itu, sang perempuan tadi mengeluarkan sesuatu dari tas hitamnya. Ternyata selembar kain yang mirip dengan kulit binatang, bahkan seperti penuh dengan bulu-bulu kasar, atau mungkin itu memang kulit. Kain berwarna hitam pekat itu ia usapkan ke sekujur tubuh binatang itu. Suara binatang itu semakin terdengar parau, seakan tengah merintih menahan rasa sakit yang mendengarnya. Dan setelah perempuan itu mengusap pada telapak kaki sang babi, tiba-tiba muncul suatu keajaiban yang memang tak bisa diterima oleh nalar kita. Aku melihat dengan jelas bagaimana kaki seekor babi yang secara perlahan tapi pasti berubah seperti sepasang telapak kaki manusia. Semakin lama semakin jelas sampai pangkal paha, dan disusul bagian tubuh hingga kepala. Ya, kepala babi itu kini telah membentuk kepala manusia. Hanya saja telinga dan bagian moncongnya tetap menggambarkan seekor hewan. Kini di hadapan kami terlihat seorang lelaki berpakaian serba hitam yang terkapar menjemput maut. Hanya saja pada bagian wajah warga belum bisa mengenali secara pasti, karena masih terbungkus moncong yang mirip babi hutan. "Pak Rus!" seseorang berteriak menyebut nama orang yang tengah sekarat itu. Spontan saja semua orang menengok ke arah orang tadi. "Kamu kenal sama orang ini?" tanya seseorang. "Iya, sepertinya aku mengenali dari bentuk tubuh dan lihat gelang serta cincin yang ia pakai," saut orang tadi. "Saya sudah lama bekerja di keluarganya, tapi saya sama sekali tidak mengetahui kalau ternyata dia melakukan pesugihan ini, karena saya bekerja hanya siang hari saja. Jadi sama sekali tidak tahu, dan dia adalah istrinya yang bernama Karyati. Pantas saja mereka bisa menjadi kaya raya dalam waktu singkat," lanjut orang tadi. Perempuan yang bernama Ibu Karyati bangun dari tempatnya bersimpuh. Kemudian ia berkata, "Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya atas nama istri dari Rustandi memohon maaf kepada semuanya yang telah merasa dirugikan. Semua ini demi memudahkan arwah suami saya
untuk pergi menghadap sang junjungannya. Ampunilah segala salah dan dosanya. Enak bener lu minta maaf. Lu tahu, udah banyak warga yang hampir setiap malam kehilangan duit. Mestinya lu juga gue bikin mampus. Seorang pemuda mendadak emosional. Beruntung Pak Ustadz, guru ngaji kami datang, dan dia segera melerainya. Sudahlah, apabila ada orang yang telah melakukan kesalahan, meskipun kesalahan itu kita anggap besar, tapi dia minta maaf, maka sudah seharusnya kita memaafkannya. Dan saya atas nama pribadi juga warga memberikan maaf atas kesalahan yang telah ia lakukan di desa ini. Nah sekarang, saya minta semua orang untuk mengikuti saya membaca doa. Bagaimana? Setuju? Pak Ustadz berkata lantang, membuat semua orang akhirnya mengangguk tanda setuju. Semua orang berdiri mengelilingi tubuh lelaki berwajah babi. Kemudian Pak Ustadz memimpin pembacaan doa. Sungguh kuasa Allah, ketika doa selesai, Pak Ustadz menaruh sorbannya menutupi wajah lelaki itu. Seketika terdengar suara grog yang terakhir, setelah itu hening. Dan ketika Pak Ustadz mengambil kembali sorbannya, maka kini terlihat lelaki berwajah babi itu sudah tak lagi bernyawa. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Pak Ustadz mengatakan kalau lelaki bernama Rustandi sudah meninggal dunia. Namun itu hanya dalam pandangan mata telanjang manusia biasa. Sesungguhnya Rustandi sudah lenyap bersama jasad wadaknya, dan kita tidak tahu apa yang akan dihadapi nanti oleh Rustandi di mahkamah pengadilan sang penguasa siluman babi, tempat di mana ia mencari pesugihan sebagai jalan pintas dalam mencari kekayaan. Lalu siapa sebenarnya Rustandi, dan bagaimana pula ia sampai melakukan pesugihan dengan memuja sang penguasa siluman babi? Inilah cerita perjalanan kehidupan seorang pemuda yang bernama Gunaldi. Gunaldi lahir dari keluarga miskin, pasangan Darwati dan Sujono. Mereka keluarga yang selalu hidup dalam kekurangan. Bapak Sujono, ayah dari Gunaldi, yang setiap harinya menjadi seorang pemulung yang mencari-cari barang bekas di tempat-tempat pembuangan sampah. Sedangkan Ibu Darwati hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan. Paling-paling sesekali ia diminta tetangganya untuk mencuci atau bantu-bantu membersihkan rumah. Sementara Gunaldi sendiri belum memiliki pekerjaan tetap. Dia terkadang ikut bekerja di proyek dengan teman-temannya. Usia Gunaldi saat itu baru menginjak angka 18 tahun. Seperti kebanyakan remaja, Gunaldi juga mempunyai mimpi hidup layak. Namun mimpinya mungkin terlalu jauh untuk ia rengkuh. Ia ingin mempunyai sebuah rumah mewah, lengkap dengan semua fasilitasnya. Mempunyai seorang istri cantik sebagai teman hidupnya. Itu mungkin mimpi semua remaja dalam masa transisi. Gunaldi juga harus meninggalkan sekolah menengah atas saat masih duduk di kelas 2. Itu karena keadaan yang harus ia terima. Meski begitu, ia masih bisa bersyukur. Setidaknya masih sempat duduk di bangku SMA. Walau tak bisa sampai akhir kelas dan memiliki ijazah, Gunaldi tidak menyesali nasibnya, tidak pula menyalahkan orang tuanya. Pendek kata, ia menerima dan ikhlas dalam menghadapi segala persoalan hidupnya. Dan sebagai seorang remaja, tentu saja ia sempat beberapa kali jatuh cinta, baik dengan perempuan tetangga dekat maupun dari beberapa tempat yang pernah ia singgahi selagi kerja. Namun seringkali ia harus menerima kenyataan pahit. Perempuan yang ia dambakan kebanyakan tak pernah melirik sedikit pun, bahkan kerap kali mereka hanya mencibir. Ada seorang gadis yang tak terlalu jauh dari rumahnya, yang pernah bahkan sampai saat ini masih ada dalam hatinya. Karyati, nama gadis itu. Ia seorang anak dari seorang kepala desa. Karyati sebenarnya juga menyukai Gunaldi, yang memang memiliki wajah lumayan tampan. Tapi untuk merespon perasaan Gunaldi, rasanya perlu berpikir ulang. Gunaldi sering memperhatikan Karyati saat mereka masih duduk di bangku SMP. Sebenarnya Karyati memang menyukai Gunaldi karena sikapnya yang sopan dan mudah menolong sesama. Bahkan Karyati pernah menulis sebaris kata di dalam buku catatannya saat dia meminjam buku Gunaldi. "Aku suka sama kamu." Gunaldi sempat berpikir
apa arti kalimat itu dan ditujukan untuk siapa. Dia ingin menanyakan langsung pada gadis itu, tapi keberaniannya hilang saat dia melihat Karyati tengah berduaan dengan teman pria yang tak lain teman dekatnya juga. Mulai saat itu, Gunaldi hanya bisa memendam perasaannya. Mungkin ia sudah berusaha untuk mengubur perasaannya, memendam jauh ke dalam realita yang ia lihat sekarang. Seiring dengan berjalannya waktu, Gunaldi pun memiliki perubahan dalam bersikap. Pengalaman kerja yang keras, teman-teman yang juga memiliki banyak perbedaan watak dan temperamen yang berbeda-beda, menjadikan Gunaldi seseorang yang emosional dan mudah tersinggung. Mimpi untuk hidup menjadi seorang kaya dan terpandang kembali mengusik pikirannya. Gunaldi memiliki dendam yang hanya didasari kecemburuannya saat melihat dan mendengar bahwa Karyati akan segera dilamar seorang pemuda kampung yang namun ia bisa hidup sukses karena memang dia anak seorang pengusaha yang cukup berhasil. Gunaldi belum bisa untuk menerima kenyataan yang telah membuatnya gelap mata dan pikirannya. Bahkan ketika mereka berjumpa di jalan pun, Gunaldi pun hanya memperlihatkan sikapnya yang tak pantas. Bahkan ia sempat menyinggung cewek itu. Memang kalau kaya, ya harus memiliki jodohnya orang kaya juga. Mana mungkin orang kaya mau mempunyai jodoh orang miskin. Dan sindiran itu membuat Karyati menghentikan langkahnya. Ngomong sama aku, apa sama angin? Karyati menimpali. Namun Gunaldi tak melanjutkan ucapannya. Gun, kamu nyindir aku kan? Kenapa kamu sendiri tak pernah mengatakan kalau kamu mempunyai rasa sama aku? Tentu saja aku tak pernah mengatakan itu, karena aku yakin kalau kamu tak mungkin mau mengerti. Tapi setidaknya kamu mau mencobanya. Bukankah aku sendiri selalu berusaha dekat dengan kamu? Dan kalau kamu cukup peka, sesungguhnya aku butuh perhatian khusus dari kamu. Bukan hanya sembunyi-sembunyi. Itu tidak gentle. Dan aku tak bisa terus-menerus berharap dengan lelaki seperti itu. Gunaldi hanya terduduk lusuh. Dalam hatinya bertanya-tanya, benarkah apa yang diucapkan Karyati? Tapi sekarang sudah terlambat bagi Gunaldi untuk menyadari hal itu. Karyati, cewek yang ia idam-idamkan, mungkin tak lama lagi akan menjadi milik orang. Penyesalan pun sudah tak berguna untuknya. Gunaldi menarik nafasnya yang berat. Ia menatap Karyati dengan tatapan yang sulit dimengerti oleh gadis itu. Tapi semua belum berakhir. Lina, masih ada waktu. Bahkan masih teramat panjang untuk aku membuktikan kalau aku juga bisa sukses. Dan setelah itu, aku akan datang padamu untuk membuktikan bahwa cinta yang aku miliki bukan hanya isapan jempol belaka. Biarkan untuk hidup saat ini. Mungkin aku hanya bisa berangan-angan hidup bersama kamu. Balas Gunaldi seakan berkata pada dirinya sendiri. Sudah, Gun. Kamu harus bisa melihat kenyataan ini. Dan apa mungkin kamu bisa sukses dengan mengandalkan pekerjaan kamu yang sekarang? Maaf, aku bukannya merendahkan kamu, tapi terlalu muluk bagimu untuk berangan-angan. Dan sebaiknya kita memang melihat kenyataan yang ada saja. Mimpi itu boleh dan sah-sah saja, tapi jangan terlalu tinggi. Kamu boleh menganggapku bermimpi di siang bolong, tapi pada saatnya nanti, kamu akan mengakui kalau apa yang aku katakan menjadi kenyataan. Dan aku tak peduli dengan keadaan kamu nanti. Aku akan datang merebut kamu dari siapapun yang menjadi suami kamu. Kata-kata terakhir Gunaldi sempat membuat Karyati bergidik ngeri. Apalagi saat melihat sorot mata lelaki yang kini tengah menatapnya tajam. Maaf, Gun, aku harus pergi sekarang. Ayahku menyuruhku untuk mengantarkan ini pada calon suamiku, kata Karyati sambil memperlihatkan sebuah bungkusan kecil. Calon suami ya? Berarti kamu masih tetap perawan, bukan? Tiba-tiba Gunaldi mendadak kesal mendengar ucapan Karyati. Dia mendekati gadis itu, kemudian menyergapnya. Lepaskan, teriak Karyati. Apa yang kamu lakukan kepadaku? Lanjutnya. Kamu boleh menikah dengan siapapun, tapi aku hanya meminta keperawanan kamu. Gunaldi semakin nekat berusaha membekap mulut Karyati. Namun dengan sekuat tenaga, Karyati
memberontak sambil tetap mencari akal. Karyati sadar kalau keselamatan dirinya terancam, dan ia juga sadar kalau tempat itu terlalu sepi, sehingga berteriak pun rasanya akan sia-sia. Tangan Gunaldi semakin erat membekap mulut Karyati agar tidak berteriak. Gunaldi berusaha menarik tubuh gadis itu yang sebentar lagi bisa ia kuasai. Namun sebelum Gunaldi menyeretnya ke balik semak-semak, Karyati melihat ada beberapa orang yang mungkin baru pulang dari ladang. Kesempatan itu ia gunakan dengan menginjak telapak kakinya yang memakai sendal yang bertumit agak lancip. Karuan saja, Gunaldi berseru sambil meregangkan tangannya yang membekap mulut Karyati. "Tolong! Tolong!" teriaknya, dan teriakan itu terdengar oleh orang-orang tadi. Mereka dengan cepat mendatangi asal suara dan mendapati Karyati yang masih mencoba berontak dari sergapan Gunaldi. Dan tanpa basa-basi, mereka lalu menyerbu Gunaldi yang saat itu sudah mulai panik. Tanpa menunggu komando, keempat orang lelaki tadi langsung berusaha melepaskan Karyati yang masih berada dalam cengkraman Gunaldi. Sadar kalau dirinya tak mungkin mampu melawan keempat orang, maka Gunaldi berusaha untuk kabur melarikan diri. Namun, belum sempat ia bergerak menjauh, tiba-tiba salah seorang dari mereka langsung mengayunkan cangkulnya. Mata cangkul mengenai kaki bagian lutut kaki, membuat Gunaldi terjatuh, dan kesempatan itu dipergunakan oleh ketiga rekannya untuk ikut melayangkan pukulan dan tendangan. Bahkan ada salah seorang dari mereka yang segera mengayunkan sabit ke kepala Gunaldi. Untung Gunaldi masih bisa menghindari. Meskipun begitu, tak ayal sabit tadi sempat merobek punggungnya. Cukup lama Gunaldi menjadi bulan-bulanan mereka. "Hentikan, saya mohon hentikan. Bapak-bapak, jangan sampai membunuhnya. Nanti kita terlibat kasus hukum." Karyati berteriak agar mereka menghentikan penganiayaan terhadap Gunaldi. Keempat lelaki tadi seketika sadar dan mereka menghentikan penganiayaannya. "Bapak-bapak, saya mengucapkan terima kasih atas pertolongan bapak sekalian. Saya tidak tahu bagaimana nasib saya jika tak ada bapak-bapak semua," ucap Karyati sambil menahan air matanya yang hampir tumpah. "Iya, kami juga minta maaf karena hampir saja membuat bajingan ini mampus. Sebenarnya kamu mau kemana?" tanya salah seorang dari mereka. "Saya mau ke rumah calon suami saya untuk mengantarkan ini, tapi saya dihadang dia." "Oh, kalau begitu sebaiknya kamu pulang, balik ke rumah kamu. Apalagi sekarang sudah sore. Kami khawatir kalau ini sudah menjadi pertanda buruk. Mari kami antar. Kebetulan kita semua ini kan warga yang sama dengan keluarga kamu." "Terus bagaimana dengan dia? Saya takut dia mati kehabisan darah." Karyati memandangi Gunaldi yang terkapar bersimbah darah. "Tunggu, sebaiknya kita seret orang ini ke dalam semak-semak. Seandainya dia mati pun, tidak ada yang tahu kalau kita yang menganiaya. Lagi pula, itu memang sudah sepatutnya menjadi hukuman buatnya." Kemudian, keempat orang tadi segera menyeret tubuh Gunaldi ke semak yang lebih jauh dari tepi jalan. Malam sudah cukup larut saat Gunaldi baru tersadar kalau dirinya berada di sebuah perkebunan liar yang hanya ditumbuhi semak belukar. Gunaldi merasakan perih di sekujur tubuhnya, terutama pada lututnya yang masih mengeluarkan darah. Ingatannya kembali pada apa yang tadi sore terjadi. Karyati telah membuat dirinya harus merasakan penderitaan seperti ini. Gunaldi merasakan tenggorokannya kering. Ia ingin minum. Untuk pulang ke rumah rasanya tidak mungkin. Ia malu seandainya warga kampungnya telah mendengar kabar tentang kelakuannya yang hampir menodai Karyati, gadis yang secara diam-diam ia cintai. Gunaldi berusaha bangun, namun ternyata ia tak dapat menggerakkan kaki sebelah kirinya yang dihantam cangkul hingga luka. Namun kini ia baru sadar kalau lututnya bukan hanya luka, mungkin retak atau patah. Gunaldi pun akhirnya pasrah. Dia berusaha untuk berjalan meski harus menyeret sebelah kakinya. Gunaldi bukan berjalan menuju rumahnya, namun ia semakin masuk ke dalam perkebunan yang mendekati tepian hutan. Gunaldi sudah tak peduli dengan keadaannya. Dalam pikirannya ia hanya ingin tetap hidup. Dengan susah payah, Gunaldi terus berusaha menyeret kakinya untuk dapat mencapai tepian hutan. Namun tenaganya sudah terkuras, sementara lututnya kembali mengeluarkan darah karena harus terus bergerak.
Matanya mulai berkunang-kunang, kepalanya berdenyut-denyut, dan beberapa saat kemudian Gunaldi kembali tergeletak tak sadarkan diri. Binatang malam banyak berkeliaran di sana. Sesekali binatang-binatang itu mendekati tubuh Gunaldi yang masih tergeletak tanpa daya. Dan ketika Gunaldi tersadar, betapa terkejutnya saat melihat seekor babi hutan yang cukup besar dan sangat menakutkan. Suara binatang itu semakin terdengar cukup dekat. Gunaldi berusaha bangkit dan coba untuk berdiri, namun keadaannya cukup lemah. Ia kembali terduduk. Binatang besar dengan bulu-bulu kasar yang memiliki taring seperti gelang menatap tajam pada Gunaldi. Binatang itu kian mendekat dan kini sudah berada di depan wajah Gunaldi yang nampak mulai putus asa. Tapi apa yang terjadi sungguh di luar dugaan. Hewan itu mendekati moncongnya dan dengan perlahan ia mendengus wajah Gunaldi. Gunaldi merasa jijik bukan main. Jangankan untuk menyentuh atau disentuh, melihatnya saja sudah jijik. Namun apa yang dapat ia lakukan? Mengusirnya? Itu tidak mungkin. Binatang itu cukup besar. Mungkin tenaganya berkali-kali lipat dibandingkan tenaganya. Maka dia hanya pasrah saat binatang itu yang ternyata menjilati luka-luka di wajahnya. Sungguh aneh. Seketika itu pula Gunaldi tak lagi merasakan sakit akibat lebam di wajahnya yang juga berlumuran darah. Gunaldi mengusap wajahnya. Ia tak lagi merasakan sakit. Maka ia pun membiarkan binatang itu menjilati seluruh luka-lukanya, karena Gunaldi menyadari kalau binatang itu ternyata telah menyelamatkannya. Perlahan-lahan Gunaldi mencoba untuk berdiri, namun tak berhasil. Lututnya mungkin remuk atau patah. Ia pun memandangi babi besar itu, yang juga memandangi dengan sorot matanya yang merah. "Terima kasih, kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Tapi aku belum bisa untuk berjalan," ucap Gunaldi pada binatang yang telah menolongnya. "Siapa kau? Dan mau apa ke tempat ini?" Gunaldi terkejut mendengar suara yang bertanya kepadanya. Gunaldi memandangi sekelilingnya yang hanya terlihat sunyi. Tidak ada seorang pun yang berada di sana. "Siapa yang bicara?" seru Gunaldi. "Aku yang bicara padamu." Kali ini Gunaldi melihat binatang di hadapannya membuka mulutnya seakan menunjukkan bahwa dialah yang bicara. Kamu bisa bicara?" tanya Gunaldi heran. "Iya, aku memang dapat berbicara." Sejenak Gunaldi berpikir, jangan-jangan binatang ini adalah makhluk jadi-jadian yang menjelma menjadi seekor babi. "Berarti kamu bukan binatang biasa. Apakah kamu siluman penghuni hutan ini?" "Benar, aku adalah penguasa Gua Hitam. Tempatku tidak jauh dari sini. Kalau kau mau ikut, aku akan membawamu ke tempatku." Sejenak Gunaldi tercenung. Ia sudah tak punya arah lagi untuk dirinya sendiri. Ditambah lagi mengingat kebaikan hewan yang ternyata dapat menyembuhkan lukanya hanya dalam waktu hitungan detik saja. "Aku akan ikut bersamamu." Akhirnya Gunaldi pasrah. "Kalau begitu, naiklah ke punggungku, karena kaki kamu masih cedera." Dan tanpa diperintah 2 kali, Gunaldi pun langsung naik ke punggung binatang itu, yang secepat kilat melesat menembus kegelapan malam. Hingga pada akhirnya mereka sampai di depan sebuah gua. Di depan gua tampak 2 ekor babi yang juga berukuran besar, berdiri seolah-olah keduanya adalah penjaga gua. Seekor dari mereka mendekat, kemudian mengambil alih tugas. Gunaldi diminta untuk naik ke punggung babi yang tadi menjaga gua, yang kemudian membawanya masuk ke gua yang ternyata cukup panjang. Akhirnya, kini mereka sampai di sebuah ruangan yang teramat besar, juga terang benderang. Gunaldi diminta untuk turun dan membaringkan tubuhnya pada sebuah batu besar yang mirip altar. Tak berapa lama kemudian, muncul seekor babi betina yang langsung mendus-endus kaki Gunaldi. Gunaldi menahan rasa mual di perutnya, tak kala ia melihat binatang itu yang memuntahkan isi perutnya melalui moncong binatang itu. Gunaldi merasa mual melihat muntahan seekor babi yang dibalurkan ke lututnya yang cedera.
Namun ia juga harus merasa lega saat merasakan reaksi pada lututnya. Dan tak berapa lama, lututnya tak lagi terasa panas. Dan sedikit demi sedikit mulai dapat digerakkan. Bangunlah, berdiri dan coba untuk melangkah. Gunaldi memandangi binatang yang masih berdiri di dekat altar. Apakah kamu yang bicara? Tanya Gunaldi. Benar, aku yang telah mengobati luka kamu. Bangun dan berjalanlah. Gunaldi pun bangkit, berdiri, dan ia mulai melangkah perlahan. Sungguh menakjubkan. Lututnya kini sudah tak terasa sakit sedikit pun. Kakinya sudah bisa melangkah dengan baik. Terima kasih. Kalau boleh tahu, siapakah kalian ini? Wujud kalian memang binatang, namun kebaikan kalian melebihi kebaikan sifat manusia. Manusia lebih suka menyakiti dan selalu senang melihat orang lain menderita. Ucap Gunaldi tanpa merasa risih sedikit pun. Kami adalah bangsa terbuang. Kami lahir juga dari manusia yang mempunyai sifat binatang. Kami terbentuk dari perpaduan antara keserakahan dan kesengsaraan. Maksud kamu? Nenek moyang kami adalah seekor babi betina. Pada saat itu, nenek moyang kami terjerumus dalam lubang jebakan yang dibuat manusia. Namun moyang kami masih bisa selamat, karena saat itu ditolong oleh seorang lelaki remaja yang kebetulan tersesat di dalam hutan. Sebagai rasa terima kasih, lalu moyangku membawa orang tersebut ke sarangnya. Dan laki-laki itu begitu takjub ketika masuk ke sarang yang ternyata banyak tersimpan harta bagi manusia, seperti emas, perak, dan berlian. Moyang kami sendiri tak mengerti dan tidak mengenal benda-benda itu, sebab kami hanya mengenal apa yang bisa kami makan saja. Orang itu berkata, bolehkah ia minta benda-benda itu? Untuk apa? Jawab moyang kami. Kemudian orang tadi menjelaskan bahwa benda-benda tersebut adalah barang yang disebut harta karun oleh manusia. Moyang kami segera tahu kalau watak manusia itu adalah serakah. Maka moyang kami mengajukan sebuah syarat. Lelaki itu harus mau menikahinya agar semua masalah budi bisa terbayar lunas. Pria itu pun setuju. Mereka pun menikah dan tinggal di dalam gua itu. Setelah beberapa waktu berlalu, manusia yang menurut cerita bernama Koswara itu pun jenuh. Ia bosan hidup di dalam gua. Ia juga bosan harus hidup bersama seekor binatang. Perselisihan pun terjadi. Manusia serakah itu ingin mengambil semua harta yang ada. Tentu saja moyang kami mencegahnya, karena ia takut pada suatu hari nanti banyak manusia lain yang akan datang mencari harta di tempat ini. Manusia yang bernama Koswara itu pun memilih mengalah untuk tinggal di dalam goa bersama istrinya. Namun dengan satu syarat, ia meminta agar istrinya mengubah wujudnya menjadi manusia, menjadi seorang wanita cantik. Moyang kami termenung, berpikir bagaimana mungkin dia bisa merubah wujudnya menjadi manusia. Untuk beberapa saat binatang tadi terdiam. Lalu bagaimana selanjutnya? Tanya Gunaldi tak sabar. Tentu saja moyang kami menangis, sebab permintaan itu adalah hal yang tak mungkin. Namun keanehan atau keajaiban pun terjadi. Tangisan moyang kami mengeluarkan air mata. Manusia yang kini sudah menjadi suaminya itu pun merasa heran melihat binatang menitikkan air mata. Hatinya terenyuh seketika. Dan entah mengapa, tiba-tiba ia merasa kasihan iba melihat istrinya menangis. Dia pun memeluknya dengan haru sambil mengucapkan kata cinta yang tulus. Sungguh benar-benar di luar akal. Mata moyang kami yang tengah diusap air matanya berubah menjadi sepasang mata manusia. Dan tanpa disadari, keduanya tiba-tiba moyang kami telah berubah wujudnya menjadi manusia seutuhnya. Maka mereka bisa hidup dengan damai, bisa melakukan hubungan intim layaknya manusia sampai melahirkan keturunan. Namun mereka harus menerima kenyataan kalau masih ada keterbatasan yang belum bisa hilang sampai sekarang, yaitu jika purnama tiba, moyang kami pun akan kembali berubah wujud menjadi seekor babi seperti aku ini. Binatang itu mengakhiri ceritanya. Tapi kenapa kamu masih berwujud seekor hewan? Tanya Gunaldi seketika. Ini adalah jalan hidup kami, terutama kami yang berkelamin betina. Sama seperti moyang kami, aku juga bisa menjadi manusia jika takdir menghendaki.
Jika ada seseorang manusia yang mau mencintaiku dengan tulus hati, aku juga akan memberikan harta sebanyak yang ia minta. Karena bagi kami, harta itu tak ada artinya. Kami bisa mendapatkannya dengan mudah apabila memang para suami kami menginginkannya. Gunaldi berpikir, seandainya dia bisa mencintai makhluk ini dengan tulus, mungkin ia akan memiliki istri yang cantik dan memiliki banyak harta. Namun itu mungkin butuh waktu untuk menumbuhkan perasaan itu. Nah, sekarang aku mau tanya, siapa nama kamu dan kenapa kamu bisa berada di dalam hutan ini? Tanya binatang itu. Namaku Gunaldi. Aku telah menjadi korban penganiayaan karena ulahku sendiri yang ingin memperkosa seorang gadis. Gadis yang telah aku cintai, namun menolak karena aku ini miskin. Dan aku tak tahu lagi kemana aku harus berteduh. Untuk pulang, rasanya aku malu pada keluargaku dan juga pada warga yang mungkin akan mengucilkan aku, bahkan mengusirku. Balas Gunaldi dengan jujur. Kaumku memanggil namaku Dewi Cahya Wulan Kencana. Aku adalah putri penguasa gua siluman ini. Kenapa aku diberi nama Dewi Cahya Wulan? Sebab pada saat nanti ketika bulan mengeluarkan cahaya emas, maka saat itulah aku juga akan menjelma seperti seorang putri raja. Namun semua tak pernah tahu kapan rembulan bercahaya emas akan tiba. Dan itu mungkin hanya dongeng untuk memberikan harapan kosong untuk diriku. Meskipun ada beberapa peramal yang mengatakan saat itu sudah dekat. Oh, kalau begitu mohon maaf. Ternyata Tuan Putri adalah seorang putri raja. Maukah Tuan Putri menolong aku, memberikan tempat berlindung untukku, karena aku tak tahu lagi harus pergi kemana? Gunaldi berkata sambil bersujud di bawah kaki binatang yang ternyata putri dari penguasa gua siluman. Tubuh Gunaldi pun sejajar dengan tubuh sang putri, dan tanpa sengaja wajah Gunaldi menyentuh moncong sang putri. Aneh, Gunaldi tak merasa jijik sedikit pun. Dia merasa mencium aroma wangi khas seorang wanita. Maka tanpa sadar, hasrat kelakiannya pun terusik. Gunaldi menciumi sang putri yang juga merasakan nikmatnya sentuhan seorang manusia. Begitu lama Gunaldi menciumi wajah sang putri, bahkan bibir dan lidah mereka pun bersatu. Dan entah siapa yang memulai, akhirnya persetubuhan antara manusia dan binatang itu pun terjadi. Setelah semua usai, mereka sama-sama tergolek di lantai yang lembab oleh cairan mereka. Keringat mereka telah bersatu meresap ke dalam tanah, dan itu telah menyebabkan sesuatu yang di luar kesadaran mereka. Aku akan menikahimu, wahai putri Dewi Cahya Wulan Kencana. Aku akan bertanggung jawab atas perbuatanku yang telah berani menyetubuhi kamu. Apapun resikonya, aku sudah siap menerimanya, ucap Gunaldi lirih. Seketika itu juga, dari lantai yang semula basah oleh peluh mereka, tiba-tiba keluar asap putih yang semakin lama semakin jelas berbentuk sepasang manusia. Dan Dewi Cahya Wulan Kencana pun segera menyadari siapa sosok yang terbungkus asap tipis itu. Ampuni aku, Eyang. Aku tak bisa menahan hasratku untuk melakukan hubungan-hubungan yang terlarang ini dengan manusia pemuda ini. Aku sudah lama menunggu saat-saat seperti ini. Aku ingin seperti Eyang, yang bercinta secara manusia normal. Izinkan aku menikah dengan pemuda ini, Eyang, kata Dewi lirih sambil bersujud di kaki kedua orang yang ternyata Eyang jelmaan dari moyangnya di masa lalu. Bangunlah putriku, semua tak ada yang salah. Nafsu birahi itu berhak dimiliki oleh setiap makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Mungkin sudah ditakdirkan kalau secara kelam keturunan kita akan terus berulang. Bukan hanya kamu yang akan mengalami reinkarnasi atau perubahan dari hewan menjadi manusia. Aku lebih suka jika nanti keturunan kamu bisa berevolusi menjadi manusia seutuhnya tanpa ada rintangan apapun. Kamu lihat, ini moyang kamu. Dia menjadi seorang manusia yang begitu cantik, namun masih ada purnama yang menghalanginya. Sedangkan kamu akan menjadi manusia seutuhnya tanpa ada gangguan apapun, hanya menunggu saat rembulan bersinar emas saja. Tapi kapan rembulan itu datang, Yang? Apakah memang ada atau sekedar mitos untuk membuat harapan di dalam jiwaku?
Tanya Putri tak sabar. Justru itulah kami datang. Tepat malam ke-7 nanti sejak malam ini, bulan emas akan jatuh. Dan dengan tanpa kamu sadari, wujud kamu akan berubah menjadi manusia. Dan hal itu diperkuat karena ada seorang anak manusia yang dengan tulusnya melakukan persetubuhan denganmu tanpa jijik sedikit pun. Karena sesungguhnya dia mencintai atas dasar kasih sayang yang telah kamu berikan, merawatnya hingga dia bisa normal seperti semula. Berbahagialah kalian, dan kami merestui kalian. Tunggulah 7 hari ke depan, kami akan datang kembali. Setelah mengucapkan kata terakhir, kedua orang tua yang memang jelmaan dari sosok masa lalu itu pun menghilang. Kemudian Putri Cahaya Wulan Kencana pun mengajak Gunaldi memasuki gua yang semakin jauh, semakin melembar. Kini mereka sudah berada di ujung gua. Gunaldi melihat sebuah pemandangan yang sungguh menakjubkan. Dia melihat sebuah bangunan kuno yang mirip dengan candi, terbuat dari tumpukan bebatuan. Bangunan itu terlihat amat megah, berdiri di atas sebuah dataran tinggi dengan hamparan bebatuan yang tertata begitu rapi, membuat Gunaldi terpukau. Bahkan ia sempat berpikir kalau bangunan megah itu pasti dibuat oleh tangan-tangan gaib. Sebab menurutnya manusia tak mungkin bisa membangun sedemikian hebatnya. Batuan besar membutuhkan tenaga yang cukup besar, dan itu sangat mustahil untuk manusia. Tapi itu sudahlah. Gunaldi tak mau berpusing-pusing untuk memikirkan hal yang sangat mustahil menurutnya. Yang ia butuhkan saat ini hanyalah mencari tempat tinggal agar bisa hidup dengan tenang. Gunaldi sudah tak lagi merasa risih atau jijik sedikit pun manakala harus hidup menyatu dengan sekelompok binatang atau hewan yang nyaris dibenci kebanyakan orang. Untuk sementara ini, ia tak mau lagi berpikir tentang kehidupannya di masa lalu. Tak ingin mengingat tentang peristiwa yang membuatnya harus menyingkir jauh dari kehidupan sosial bersama orang yang selama ini selalu bersamanya. Kedatangan Gunaldi dan sang putri mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat hewan yang rata-rata bertubuh besar. Kelompok hewan itu pun membawa mereka berdua menghadap sang penguasa yang tengah duduk di atas kursi singgasananya. Putri Cahaya Wulan Kencana menelungkupkan tubuhnya sebagai sembah sujud kepada ayahandanya yang seorang penguasa lembah siluman babi. Gunaldi melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan Putri. Ampun ayahanda, Putri telah berani berbuat kurang sopan karena telah mengajak seorang manusia ke kerajaan ini. Bahkan kami juga telah melakukan hubungan terlarang karena kami saling mencintai, tutur sang putri. Akhirnya semua ramalan dari Suropati akan menjadi kenyataan. Putriku, Putri Cahaya Wulan Kencana, akan berubah wujudnya menjadi manusia dalam hitungan hari ke depan. Ini merupakan sejarah bagi golongan kita, kaum siluman babi. Karena putriku nanti akan abadi sebagai seorang manusia, bukan seperti kita sekarang ini yang bisa mengubah diri kita, namun hanya beberapa waktu saja. Siapa namamu? Hei, kau anak manusia. Dan kenapa kamu bisa sampai memasuki kerajaan siluman babi? Sang raja bertanya kepada Gunaldi. Ampun tuanku, namaku adalah Gunaldi. Aku telah berbuat salah dan ingin memperkosa seorang gadis yang aku cintai. Dia bahkan telah memilih laki-laki lain karena hanya aku orang miskin. Lagi, manusia yang malang. Sudah banyak orang yang datang ke Goa Siluman Babi untuk meminta pesugihan kepadaku. Aku memberikannya dengan syarat. Pertama, mereka harus rela, mau atau tidak, satu dari keluarga mereka harus menjadi korban sebagai tumpal pertama. Dan ia bisa mencari harta sendiri kemana saja dengan wujud sebagai seekor babi. Dan setiap setahun sekali mereka harus menyetorkan satu nyawa sebagai tumbal kepadaku. Tapi ada pengecualian untukmu, hai anak muda. Kau boleh menikahi putriku, kau boleh tinggal di istanaku, makan enak.
dan pakai pakaian bagus tanpa harus bekerja. Akhirnya, sang raja penguasa kerajaan siluman babi pun mengizinkan Gunaldi untuk tinggal di istana yang megah. Bahkan Gunaldi boleh melakukan hubungan badan dengan makhluk-makhluk lainnya selain sang putri. Hal itu menurut sang raja, mungkin saja salah satu dari mereka bisa mendapatkan keturunan sebagai manusia. Namun sayangnya Gunaldi menolak keinginan sang penguasa karena dia sudah mencintai sang putri. Hal itu tentu saja membuat sang putri merasa tersanjung. Namun jauh dalam benak Gunaldi, ia menolak hubungan badan secara bebas itu sama sekali tak diminatinya. Sebab wujud mereka semua sama satu dengan yang lainnya, yaitu seekor babi yang sebenarnya sangat menjijikan. Malam pun telah merambat menuju gelap. Sosok-sosok hewan babi itu pun sudah banyak yang berubah. Semua dapat berjalan tegak dengan kedua kakinya. Namun perwujudan mereka tetap tak ada yang menarik minat Gunaldi. Mereka kebanyakan memiliki perwujudan seperti seekor kera. Walaupun ada yang agak mirip dengan manusia, namun tidak sempurna. Tangan-tangan mereka masih terlihat panjang hingga mencapai lutut. Telinga mereka pun terlihat lebih panjang, laksana telinga seekor serigala. Mereka mulai menyebar ke dunia manusia untuk mencari mangsa agar bisa mengikuti mereka dan masuk dalam jeratannya. Sama halnya dengan Gunaldi yang secara tidak langsung masuk ke dalam jerat sang putri, namun tanpa ia sadari kalau ternyata dia memang mencintai sang putri yang telah menolongnya selamat dari kematian. Ternyata makhluk-makhluk itu juga bermasyarakat, saling mengenal satu sama lain, saling bantu dalam suatu pekerjaan. Mereka hidup penuh dengan kerukunan. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Ini adalah hari ke-6 sejak apa yang dikatakan sang legenda hidup, yaitu Koswara, yang kini telah hidup abadi dengan sang istri yang dulunya juga seekor babi betina. Berarti nanti malam adalah saat purnama bulan emas akan tiba. Malam ini mungkin akan menjadi malam yang bersejarah bagi putri khususnya dan bagi masyarakat Goa Siluman Babi pada umumnya. Benarkah purnama emas ini akan mendapat berubah bentuk sang putri dari seekor babi yang buruk rupa menjadi seseorang gadis yang cantik jelita? Gunaldi menyaksikan pemandangan malam ini sungguh luar biasa. Rakyat Goa Siluman semua hadir di tengah tanah lapang untuk menunggu sang rembulan emas muncul tengah malam nanti. Sang putri mengajakku untuk berkumpul bersama mereka. Bahkan yang mulia sang penguasa pun sudah hadir di sana. Kami semua menunggu saat rembulan emas tiba. Goa Siluman Babi kini nampak terang benderang. Rembulan yang tengah berenang di atas langit kelam mulai memendarkan cahaya emasnya. Cahaya emas kemudian melingkar semakin melebar, menebar menerangi semesta alam Goa Babi yang kini sudah berubah menjadi sebuah kerajaan besar dengan ribuan rakyatnya. Putri Cahaya Wulan Kencana terbaring di tengah lapang dengan beralaskan permadani merah. Matanya memandang lepas ke atas langit, berharap sinar emas membentuk lingkaran cincin cepat jatuh, menyentuh dan menyelimuti tubuhnya. Inilah saat-saat yang paling ia tunggu selama bertahun-tahun. Memang menurut ramalan dari nenek moyangnya, jika malam telah terbit rembulan dengan sinar berwarna emas, maka saat itulah sang putri akan berubah wujudnya seperti manusia pada umumnya, dan dia akan hidup abadi dalam wujud sebagai manusia. Gunaldi sudah mengungkapkan cintanya yang benar-benar tumbuh dari dalam hatinya. Cinta yang tulus berdasarkan dari rasa kasih sayang telah putri lakukan untuk dirinya. Moyang sang putri telah menyelamatkan dirinya saat ia telah mengalami cedera akibat dianiaya oleh 4 orang lelaki yang saat itu membebaskan seorang perempuan yang akan menjadi korban kebejatan moral dari Gunaldi. Moyangnya telah membawanya ke Goa Babi dan sang putri memberikan pengobatan hingga Gunaldi benar-benar sembuh. Pada mulanya, Gunaldi memang silau oleh gemerlapnya harta yang terdapat di dalam goa. Tumpukan emas dan berbagai perhiasan banyak terdapat di sana. Namun entah mengapa, pada akhirnya Gunaldi melupakan semua gemerlap harta dan menumpahkan kasihnya pada putri
yang sekalipun masih berwujud seekor babi betina. Gunaldi dan Putri melakukan hubungan badan dengan penuh rasa saling membutuhkan. Bahkan Gunaldi tetap akan bertahan ingin melihat rembulan emas malam ini yang akan merubah cerita hidupnya di waktu yang akan datang. Rembulan telah bersinar penuh. Tebaran sinar emas mulai luruh. Perlahan tapi pasti, sinar emas mulai jatuh menyentuh bumi. Dan tiba-tiba, tubuh Putri Cahyawulan Kencana bergetar-getar cukup hebat, membuat aku yang berada di dekatnya seakan ikut bergetar. Setitik cahaya emas langsung masuk meresap ke dalam kepala sang putri yang saat itu masih berwujud seekor babi. Tak berapa lama, tubuh sang putri seakan mengeluarkan cahaya emas yang berpendar-pendar. Perlahan-lahan wujud sang putri mulai berubah bentuknya. Dari telapak kaki hingga pangkal pahanya telah menjadi sepasang kaki wanita yang indah. Kemudian terus berevolusi hingga sampai ke kepalanya. Wujud seekor babi betina yang sedari tadi terlungkup di atas hamparan permadani merah kini sudah lenyap. Yang ada, kini terlihat sebujur tubuh seorang gadis muda belia dengan wajah cantik berkulit mulus tanpa sehelai benang yang menutupinya. Gunaldi segera membuka baju yang ia kenakan. Kemudian ia gunakan untuk menutupi bagian aurat sang putri. Sungguh di luar nalar, sebuah pemandangan yang menakjubkan. Baju yang ia kenakan pada tubuh sang putri ternyata mampu menutupi seluruh tubuh perempuan cantik itu. Sang putri duduk bersimpuh sambil mengadahkan wajahnya ke langit. Ia melihat seakan rembulan tengah tersenyum kepadanya. Beberapa kali sang putri bersujud di tanah sebagai ungkapan kebahagiaan hatinya menerima karunia sang rembulan. Semua mata terkesima demi melihat sang putri, manakala ia berdiri dan menegakkan tubuhnya. Tubuhnya begitu ramping dengan gaun biru yang tipis dan transparan, membuat semua mata tertuju pada belahan dada sang putri yang menonjol indah. Rambutnya panjang terurai sebatas pinggang, menari-nari dihembus sang bayu. Sang putri memiliki sepasang kaki yang indah, dari ujung jari hingga pangkal pahanya teramat eksotis. Dan sang putri melangkah perlahan mendekati Gunaldi. Kemudian tangan Gunaldi dibimbingnya agar mengadah ke atas sambil berucap, "Wahai rembulan emas, kau datang telah memenuhi janjimu. Kau buat aku menjadi seorang anak manusia. Itu memang hal yang aku tunggu sejak lama. Di sini telah hadir seorang anak manusia dari kaum laki-laki. Dia telah mencintaiku dengan sedalam-dalamnya dan sebenarnya cinta. Dan malam ini kami berjanji, jika lelaki ini melanggar janjinya, maka dia akan hidup dalam kesengsaraan dan akan kembali ke dalam kelompok kami menjadi penghuni goa siluman babi. Dia akan lebih hina dari kami, bahkan azab yang teramat pedih." Kata-kata putri begitu bergetar mengguncang seisi jagat. Gunaldi mendengarnya dengan penuh getar ketakutan. Benarkah kutukan itu akan datang jika ia berani melanggar pantangan? Bukankah dia akan tetap tinggal di sini, di kerajaan ini? Atau mungkin juga pada suatu saat jika Gunaldi mulai jenuh, maka ia akan pergi keluar meninggalkan kehidupannya di sini. Kehidupan yang sudah pasti akan membuatnya bosan dengan rutinitas sehari-hari. Sejak Putri Cahyawulan Kencana berubah wujudnya menjadi manusia, menjadi seorang wanita cantik yang mungkin hanya terbayang dalam cerita dongeng saja. Sejak itu pula, mereka menjalani kehidupan yang layak sebagai suami istri. Mereka tinggal di istana dan didampingi dayang-dayang dan pelayan-pelayan istana. Namun semua wujud mereka sama sekali tak menarik di mata Gunaldi. Terkadang ia masih merasa jijik jika seorang pelayan datang dalam wujud seekor babi, namun dapat berjalan dengan kedua kakinya. Pada awal-awal pernikahan, tentu saja Gunaldi merasa senang. Betapa tidak, ia selalu ditemani seorang istri cantik dengan bentuk tubuh yang sempurna, sehingga tak ada kata bosan untuk melakukan hubungan kemerasaan, dan hampir setiap saat mereka melakukan itu. Hingga pada beberapa bulan kemudian, sang putri mulai hamil, dan tak berselang lama, ia pun melahirkan. Wujud sang putri memang manusia, wanita cantik yang begitu mempesona. Namun ada sisi lain yang belum bisa berubah. Putri melahirkan anak dengan jumlah di atas rata-rata manusia
pada umumnya. Ya, Putri telah melahirkan 13 ekor anak yang berwujud campuran. Ada yang berwujud manusia dan yang berwujud hewan seperti babi. Dan ada juga manusia berkepala babi atau sebaliknya. Kelahiran istrinya mendapat sambutan antusias warga dari kerajaan Goa Siluman Babi. Mereka mengeluh-elukan kecantikan dan keperkasaan anak-anak bayi yang baru saja dilahirkan. Ada yang senang dengan anak berwujud manusia, namun banyak pula yang menyukai kalau wujud hewani lebih mereka sukai. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.